Kaisang Pangarep resmi mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tapi yang lebih menarik perhatian publik adalah tidak jadinya Jokowi ikut mencalonkan diri. Apakah ini strategi baru dalam peta kekuasaan politik keluarga Jokowi? Apakah PSI benar-benar partai anak muda atau justru jadi batu loncatan dinasti politik? Pada Sabtu 21 Juni 2025, Kaisang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI. Disambut para kader dan perwakilan DPW, Kaisang menyampaikan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung saya maju lagi, terutama para kader PSI yang hadir hari ini." Kaisang juga berjanji bahwa jika kembali terpilih, PSI akan masuk ke DPR RI. Target ambisius yang sebelumnya gagal diraih di pemilu 2024. Rumor sempat beredar bahwa mantan Presiden Joko Widodo akan ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Namun, Kaisang memastikan bahwa ayahnya tidak akan maju. Wacana Jokowi memimpin PSI sempat menghebohkan publik. Bahkan beberapa kader PSI secara terbuka mendukung Jokowi. Tapi sang mantan presiden hanya menjawab, "Masih dalam kalkulasi, jangan sampai saya ikut malah kalah." Pemilihan ketum PSI akan dilaksanakan melalui e-voting selama sepekan, tanggal 12 hingga 19 Juli 2025. Dari 250.000 anggota PSI, sekitar 140.000 kader sudah terverifikasi dan akan punya hak suara. Sekretaris Steering Committee Benedictus Papa menegaskan pentingnya validitas data kader agar pemilihan berlangsung adil dan demokratis. Kaisang bukan satu-satunya calon, sudah ada nama Ronald Asinaga alias Broron yang mendaftarkan diri lebih awal. Meskipun nama Broron belum sepopuler Kaisang, dia dikenal sebagai aktivis internal PSI yang vokal menolak dinasti politik. Pemilihan ini akan jadi pertarungan antara figur keluarga Jokowi versus figur ideologis kader internal. Dengan Gibran Rakabuming Raka kini sebagai wakil presiden RI dan Kaisang aktif memimpin partai, publik mulai bertanya, apakah ini awal dari dinasti politik keluarga Jokowi? Beberapa pengamat menilai jika Jokowi ikut PSI, citra itu makin kuat. Tapi dengan mundurnya Jokowi, justru Kaisang bisa mengukuhkan legitimasi politiknya sendiri. Pertanyaannya, apakah Kaisang benar-benar pemimpin independen atau tetap dalam bayang-bayang ayahnya? Di bawah Kaisang, PSI berambisi masuk DPR setelah gagal 2 kali berturut-turut. Ia menjanjikan rebranding PSI sebagai partai anak muda yang nasional dan modern, fokus pada isu ekonomi digital, UMKM, dan reformasi birokrasi, menjauhi drama politik dan menampilkan politik yang fun tapi serius. Namun, banyak pihak skeptis. Mereka menyebut PSI terlalu tergantung pada popularitas Kaisang dan Jokowi, bukan pada kaderisasi ideologis. Dengan Jokowi mundur dari arena dan Kaisang maju lagi ke ring pemilihan ketum PSI, arah politik muda Indonesia sedang berubah. Apakah ini awal dari PSI yang lebih besar? Ataukah hanya lanjutan dari proyek politik keluarga?